Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang telah diberikan sehingga saya dapat mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Perancangan Standar Operasional Prosedur Release Purchase Order di PT TEC Indonesia. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ramadan Slamet, SE, MACC, selaku dosen pembimbing saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lisan Nurhayati dengan NIM 31119111047. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir deskripsi kerja. Yang pertama, latar belakang, standar operasional prosedur. Dalam sebuah perusahaan berbasis manufaktur, terdapat beberapa jenis dokumen untuk menjalankan proses manufaktur. Salah satu di antaranya adalah Standar Operasional Prosedur. Standar Operasional Prosedur atau disebut SOP adalah suatu urutan cara kerja yang dikerjakan dalam setiap proses untuk mencapai satu tujuan tertentu. SOP pada perusahaan bertujuan untuk memastikan setiap urutan proses yang dilakukan atau dikerjakan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif, sesuai dengan visi misi perusahaan. Selanjutnya ada pembelian. Pembelian merupakan kegiatan utama pada suatu perusahaan untuk menjalankan proses produksi. Perusahaan dapat menyediakan sumber daya yang diperlukan, yaitu dengan cara melakukan kegiatan pembelian. Sumber daya tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan produksi suatu produk yang dihasilkan dan dapat dijual kepada konsumen. Selanjutnya ada rilis PO. Dalam kegiatan pembelian, tentunya terdapat proses yang disebut release purchase order, atau sering disebut juga dengan PO. PO merupakan sebuah dokumen yang dibuat untuk menunjukkan barang yang ingin dibeli dari pihak penjual. Selanjutnya ada PT TEC Indonesia sendiri. PT TEC Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur produksi peralatan elektronik alat cetak atau sering disebut printer. Perangkat elektronik yang dihasilkan oleh PT TEC adalah alat cetak, komputer waralaba atau pos terminal, alat cetak label, alat cetak struk ATM, atau alat cetak untuk struk finansial. Adapun berdasarkan pengamatan dari penulis di Departemen Pembelian pada rilis PO, penulis menyadari bahwa rilis PO di PT TEC Indonesia ini belum memiliki SOP. Dengan tidak adanya SOP dapat menyebabkan kesalahan dalam proses rilis PO, khususnya bagi karyawan yang sedang melakukan training di bagian tersebut. Karyawan yang baru di-training harus mendengarkan secara verbal langkah-langkah untuk rilis PO, dan tidak ada dokumen pendukung yang resmi sebagai pedoman untuk rilis PO tersebut. Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Perancangan Standar Operasional Prosedur Release Purchase Order di PT TEC Indonesia. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka penulis mengidentifikasi masalahnya yaitu belum ada standar operasional prosedur dari Release Purchase Order di PT TEC Indonesia. Adapun tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang standar operasional prosedur dari rilis PO di PT TEC Indonesia. Manfaat penelitian yang pertama, untuk penulis sendiri dapat menambah wawasan mengenai perancangan SOP rilis PO. Yang kedua, untuk pembaca, dapat menjadi referensi pembaca yang tertarik mengangkat topik perancangan SOP. Selanjutnya, untuk perusahaan atau instansi dapat meningkatkan kinerja karyawan khususnya pada proses rilis PO. Selanjutnya, ada pun batasan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, batasan data. Batasan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adapun demand, request purchase, dan summaries report. Selanjutnya, yang kedua, adapun batasan lapangan. Penelitian ini dilakukan di bagian pembelian pada PT TEC Indonesia. Selanjutnya, ada tinjauan pustaka dengan standar operasional prosedur. Adapun pengertian SOP adalah, menurut Santoso, pengertian dari standar operasional prosedur yaitu metode yang digunakan untuk menjelaskan suatu aktivitas secara terperinci untuk menyempurnakan suatu pekerjaan sesuai dengan aturan perusahaan, kesehatan, pendidikan, penerbangan, perindustrian, bahkan menjalankan usaha kecil. Selanjutnya ada tujuan SOP. Menurut Cipto 2011, tujuan dari SOP adalah
Yang pertama, memberikan pedoman atau arahan kepada suatu instansi atau organisasi dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, memantau, dan menilai suatu proses sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilakukan. Yang kedua, menciptakan komitmen terkait dengan prosedur yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Selanjutnya ada fungsi SOP. Menurut Hartati 2014, SOP mempunyai fungsi. Yang pertama, sebagai acuan atau landasan hukum apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan. Yang kedua, memberikan arahan karyawan untuk selalu patuh dan disiplin dalam bekerja. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengidentifikasi hambatan suatu proses kerja sehingga mudah diikuti. Yang keempat, agar setiap karyawan ataupun unit kerja dapat mengerjakan suatu pekerjaan dengan lancar. Selanjutnya ada panduan menyusun SOP. Menurut Budi Harjo 2014, panduan praktis menyusun SOP adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan terlebih dahulu prosedur apa yang hendak akan dibuat. Yang kedua, melakukan observasi dan wawancara dengan orang-orang yang terlibat. Yang ketiga, menyiapkan format dokumen SOP perusahaan dengan cara menyalin dari database yang tersedia, lalu melakukan modifikasi sesuai dengan format SOP yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Yang keempat, tuliskan urutan proses yang diperoleh dari kegiatan observasi. Yang kelima, jika ada formulir ataupun tabel-tabel yang harus diisi dalam mewujudkan langkah tersebut, maka formulir atau tabel tersebut harus dibuat standar sebagai bagian dari SOP yang dihasilkan. Selanjutnya ada pembelian. Pengertian pembelian, menurut Sumarno 2013, pembelian merupakan proses untuk merekam semua kegiatan pembelian barang dalam satu waktu. Sedangkan menurut Susanto 2014, pembelian adalah suatu proses yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan pengadaan suatu produk melalui langkah-langkah tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis pembelian. Menurut Sumarmo 2013, jenis-jenis pembelian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelian secara tunai. Pembelian ini dapat dilakukan dengan cara menerima barang yang dibeli dan membayar dengan sejumlah uang yang telah disepakati dalam sekali transaksi. Yang kedua, ada pembelian kredit atau bertahap. Pembelian ini dapat dilakukan dengan lebih dari satu kali transaksi. Pada saat transaksi yang pertama, pembeli harus memberikan sejumlah uang dan penjual memberikan sejumlah barang kepada pembeli. Kemudian pembeli akan melakukan pembayaran berikutnya secara bertahap sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, adapun prosedur sistem pembelian. Menurut Mulyadi 2010, prosedur yang dapat membentuk sistem pembelian adalah sebagai berikut. Yang pertama, permintaan pembelian. Yang kedua, permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Yang ketiga, order pembelian. Dan yang keempat, penerimaan barang. Yang kelima, pencatatan hutang. Dan yang terakhir, distribusi pembelian. Selanjutnya, adapun metode penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Objek dalam proposal ini adalah PT TEC Indonesia di bagian pembelian. Yang kedua, ada data dan sampel. Data dalam penelitian ini menggunakan sumber data Premier. Data Premier dalam penelitian ini adalah wawancara dengan staf bagian pembelian dan dokumentasi berupa demand, request purchase, dan summaries report. Selanjutnya, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah adjustment atau purposes sampling. Itu yang artinya pihak yang terlibat langsung dengan prosedur rilis PO, yaitu staf pembelian. Adapun metode pengumpulan data, yang pertama, wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang tersusun secara runtun dan berbentuk suatu pertanyaan. Beberapa pertanyaan dapat dijadikan acuan penelitian agar informasi tidak menyimpang dari masalah. Selama wawancara berlangsung, peneliti menggunakan teks. Selanjutnya, peneliti mengembangkan pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah demand, request purchase, dan summaries report. Selanjutnya ada metode analisis. Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data deskriptif. Metode ini merupakan teknik yang menggambarkan atau menganalisis hasil pengamatan namun tidak bertujuan menarik kesimpulan yang luas. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana prosedur rilis PO. Selanjutnya, gambaran umum perusahaan. Yang pertama ada sejarah singkat perusahaan,
Yang kedua, visi misi perusahaan. Dan yang ketiga, struktur organisasi perusahaan. Yang keempat, ruang lingkup usaha perusahaan. Sejarah singkat perusahaan adalah PT TSI Indonesia berdiri sejak tahun 1992 yang berlokasi di Batamindo Industrial Park Batam, Kepulauan Riau. Perusahaan ini merupakan cabang perusahaan di negara Singapura yang bernama Toshiba TSI Group. Mempunyai visi menjadi pemimpin penyedia solusi yang dinamis dalam dunia teknologi informasi yang berhubungan dengan produk dan jasa, dan memiliki misi perusahaan yang sukses dalam menyediakan kepuasan pelanggan secara keseluruhan, menjadi pengusaha yang baik dan bertanggung jawab pada karyawan perusahaan. Selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan dan ruang lingkup usaha perusahaan. Kegiatan usaha perusahaan adalah membuat alat-alat elektronik seperti alat cetak, komputer waralaba, alat cetak label, dan alat cetak struk untuk ATM, atau alat cetak untuk struk finansial. Setelah perangkat selesai diproduksi, perangkat tersebut dikirim langsung ke Toshiba TSI Singapura, yang mana induk dari perusahaan PT TSI Indonesia untuk dijual atau dipasarkan ke pelanggan. Deskripsi kerja. Lokasi unit kerja PT TSI Indonesia ini bertempat di kawasan Batamindo Industrial Park, Muka Kuning, Kepulauan Riau, yang berdiri sejak tahun 1992, yang mana menjadi salah satu bagian dari Toshiba Group. Selanjutnya ada pun rincian tugas. Yang pertama, login terlebih dahulu Oracle dengan memasukkan username dan password. Kemudian mengunduh RP report dan summary report dari Oracle tersebut. Lalu mengekspor text file ke Excel file. Kemudian login ke ASCP. Penulis bertanggung jawab untuk menerbitkan nomor PO dan penulis dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Target yang diharapkan adalah dapat menyelesaikan perancangan standar operasional prosedur rilis PO di bagian pembelian dan dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah dirancang. Deskripsi alat produk. Yang pertama, ada komputer yang digunakan untuk menjalankan rilis PO. Yang kedua, ada kalender digunakan untuk memastikan tanggal perhitungan kebutuhan barang saat perilisan PO. Yang ketiga, ada SCP. Digunakan untuk merilis PO sesuai dengan barang yang ingin dibeli. Selanjutnya ada Oracle, digunakan untuk mendapatkan nomor PO atau lebih sering disebut dengan forward PO. Lalu ada Microsoft Excel, digunakan untuk mengolah data RP dan summary report. Selanjutnya ada data yang dihasilkan. Data dan dokumen yang dihasilkan adalah nomor PO yang di dalamnya berfungsi untuk memberi informasi barang yang dibeli dan sebagai informasi besarnya tagihan yang harus dibayar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.